Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini kita akan melanjutkan pembahasan dari video sebelumnya tentang proses masuknya Islam ke Indonesia. Mengenai pendapat pertama yang sudah dijelaskan di video sebelumnya, pendapat kedua menyebutkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi yang dibuktikan dengan munculnya kerajaan Samudra Pasai yang bercorak Islam. Pendapat ini sangat kuat dengan dibuktikan berikut ini. 1. Catatan perjalanan Marco Polo tahun 1292 Masehi. Marco Polo merupakan pelaut asal Italia. Berdasarkan catatan sejarah, Marco Polo sempat singgah di kerajaan Islam Samudra Pasai dalam pelayarannya kembali ke Eropa dari Cina. Dilansir dari halaman merdeka.com yang berjudul Marco Polo ternyata pernah singgah di Sumatera, dijelaskan berdasarkan dari catatan yang dimiliki Marco Polo pada tahun 1292, dia pernah singgah selama beberapa bulan di Sumatera. Ketika itu pada tahun 1270-an, Marco Polo mengikuti perjalanan dari ayah dan pamannya untuk menemui Kubilai Khan di Cina. Saat itu Marco Polo berusia sekitar 17 tahun dan itu merupakan perjalanan jauh pertamanya. Membutuhkan perjalanan selama 3 tahun untuk sampai ke Cina. Setelah itu dia tinggal di sana selama kurang lebih 20 tahun. Pada tahun 1292, Marco Polo beserta ayah dan pamannya menumpang armada kapal Mongol dengan tujuan membawa seorang putri yang akan dinikahkan dengan seorang khan dari wilayah Levant. Dalam perjalanan ini, Marco Polo sempat singgah di bagian utara Sumatera. Persinggahan ini untuk menunggu musim yang tepat guna meneruskan perjalanan ke barat. Kunjungan ini terjadi pada masa awal pembentukan kerajaan Islam di wilayah Nusantara. Pada catatannya, Marco Polo mengatakan bahwa dia menghabiskan waktu 5 bulan di wilayah kerajaan Samudra Pasai. Pada waktu itu, Marco Polo sempat singgah di beberapa daerah seperti Barus dan Perlak. Dilansir dari halaman cerita Rempah Barus oleh Perdede dan Syamin yang berjudul Kisah Sebuah Kota Lama yang diambil atau dikutip dari Kompas edisi Minggu 31 Januari 1993, menceritakan tentang pendaratan Marco Polo di Barus yang dikatakan oleh seorang tamu di sebuah warung kopi di tepi pantai kota Barus, kota kecamatan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Tokoh masyarakat Barus, Haji Rustin Tanjung, juga mengemukakan hal yang sama dalam tulisannya yang berjudul Sejarah Wilayah Barus Raya. Mantan Kepala Desa Aik Daka, Kecamatan Barus itu menulis tahun 1292 Masehi sebagai tahun pendaratan Marco Polo. Tulisannya mengacu pada buku The Book of Sir Marco Polo the Venetian terbitan tahun 1875. Adapun mengenai Perlak, seperti yang dilansir dari Historia ID yang berjudul Catatan tentang Islamisasi di Sumatera, menyebutkan sepulang dari Tiongkok, penjelajah asal Venesia itu singgah di pesisir Selat Malaka pada tahun 1292 Masehi. Dia menceritakan di Perlak atau Perlak, sekarang Aceh Timur, sudah terdapat pedagang Saracen yang berdatangan dengan kapal-kapalnya secara teratur. Merekalah yang mengenalkan hukum Islam kepada penduduk Perlak yang mana sebelumnya orang-orang Perlak adalah penyembah berhala. 2. Berita Ibnu Battuta. Pendapat kedua juga didukung oleh berita Ibnu Battuta pada abad ke-13 Masehi. Seperti yang dilansir dari halaman republika.co.id yang berjudul Sultan Malik Al-Saleh, Marco Polo, dan Tiongkok menjelaskan bahwa keberadaan Kesultanan Samudra Pasai ini diungkapkan oleh petualang Muslim asal Maroko, Abu Abdullah Ibnu Battuta, dalam kitabnya yang berjudul Rihla ila Masyriq atau Pengembaraan ke Timur. Dalam catatannya dikatakan sebuah negeri yang hijau dengan kota pelabuhannya yang besar dan indah. Tulis Ibnu Battuta ketika menggambarkan kekagumannya terhadap keindahan dan kemajuan kerajaan Samudra Pasai yang sempat disinggahinya selama 15 hari pada tahun 1345 Masehi. Selanjutnya di dalam buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang berjudul Rihla Ibnu Battuta menceritakan bahwa dirinya telah bertemu dengan Sultan Malik Az-Zahir. Ibnu Battuta mengenal Sultan Malik Az-Zahir sebagai Sultan Jawa yang merupakan sosok yang disegani dan
dihormati yang menganut mazhab Syafi'i. Mungkin itu saja mengenai pendapat yang mendukung masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Bagaimana menurutmu?